Cerita romantis Diari Sobat 7. Episode 169, Kuat 3 ronde bersama istri. Deal. Aku ikut ke Bandung ya. Lah piye toh Krom? Katanya gak jadi. Lah ini aku sudah mau nyampe bandara. Tiket ya sudah terlanjur tak batalkan. Katamu kemarin gak jadi. Lah nyonya apa sudah bisa ditinggal? Udah deal. Ini malah disuruh berangkat aku. Hado oh. Piye iki? Please lah deal, jangan ditinggal aku, ujar Ikrom memelas. Fadil di ujung sambungan pun turut bimbang. Ya udah, aku tak cari tiket kereta aja. Cepetan ke sini, tak telepon Gus aku. Hehehe, suun deal. Sementara itu, Fadil terpaksa meminta sopirnya mengubah arah kendaraan, dari yang tadinya ke arah Bandara Ahmad Yani di Semarang, menuju stasiun Tawang Semarang. Mau tak mau ia memesan tiket kereta api demi bisa ke Bandung kali ini bersama sahabatnya. Setelah mendapat tiket yang diharapkan, ia pun menghubungi Asmi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Iya deal, jadi berangkat jam berapa? Gus, kayaknya molor. Ikrom jadinya ikut. Tiketnya terlanjur tak batalkan. Jadi nanti naik kereta aja. Sampai Bandung jam 12:30 malam Gus. Tiketnya jam 4 sore baru berangkat. Maaf ya Gus. Suara Fadil nampak sedikit tak enak di sana. Iya. Nggak apa-apa. Lah nyonyanya Ikrom apa sudah bisa ditinggal? Sudah Gus katanya. Oh ya. Kalau gitu nanti tak jemput di stasiun, terus langsung berangkat ke Pandeglang aja gimana? Atau nanti nginep hotel dulu baru berangkat ke Pandeglang paginya? Oh iya Gus, kayaknya langsung berangkat aja Gus, biar nggak lama-lama. Oke, nanti enaknya gimana kita rembuk lagi. Pokoknya nanti kita umpama nginap ya di Bandung aja, kalau langsung juga nggak apa-apa. Siap, ya sudah deal. Hati-hati di jalan, aku masih ada urusan abis ini. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadil merasa lega setelah mendengar suara Asmi yang nampak biasa saja. Sedangkan jauh di sana, ada pria yang diam-diam mengulas senyum lebar-lebar. Ada sekitar 12 jam lagi bersama sang istri. Sang wanita menoleh pelan ke arah pintu. Tepatnya saat pintu kamar tiba-tiba dibuka tanpa ketukan. Hampir saja ia terkejut kalau tidak mendapati lelakinya mengulas senyum di sana. Maklum saja, ia baru selesai mandi setelah memasak pagi ini sukses membuat badannya beraroma bawang, aroma yang tak disukai sang suami entah mengapa. Tebak siapa kini yang langsung memeluk tubuh wanita itu manja, meski sang wanita masih berbalut handuk mandi. Ih, Mas bikin kaget aja. Nggak salam nggak kasih aba-aba, untung akunya pakai handuk. Emangnya kenapa kalau nggak pakai handuk? Wajah putih itu mulai tersipu, terlebih saat sang suami menciumi leher menuju bahu. Wanginya, siapa ini ya yang punya? Genit, Mas lagian kok ada di sini? Bukannya Mas ada kajian harusnya pagi ini? Nggak dik, pagi ini biar diisi Dik Fahmi. Mumpung dia ke kampusnya agak siang. Loh kok gitu? Ya nggak apa-apa, kan seminggu ini udah Mas full. Ya biar gantian aja biar nggak bosen anak-anak, kila Asmi dengan mulus. Padahal jelas ia tadi agak memaksa Fahmi menggantikan dirinya mengajar. Oh, gitu. Ya udah aku mau ganti gamis dulu. Zahra melepaskan tangan sang suami yang melingkar di perutnya. Nggak usah ganti Ning Ayu. Gini aja. Ya dingin lah Mas. Iya biar aku peluk biar hangat. Salah makan apa sih Mas? Genit amat pagi-pagi. Zahra mulai menjauhkan diri dari sang suami yang mulai melirik nakal. Ia pun menuju lemari guna mengambil gamis yang akan dikenakan. Tapi urung karena tangannya lekas-lekas ditarik Asmi ke dalam pelukan. Nggak salah makan sayang. Cuma pengen nambah makan. Mas, Zahra mulai curiga melihat kedipan manja sang suami. Kenapa? Kan nggak apa-apa kan? Masih jam 10 pagi Mas, masa mau? Memang mau?
Tanpa aba-aba sang suami menyambar sang istri dalam pelukan. Bahkan kali ini tak lagi sang suami mau disela meski hanya dengan bicara. Sang wanita jelas kelabakan menerima serangan yang tiba-tiba. Namun ia tahu jelas, sang suami sedang dalam mode ganas. Melawan hanya kan jelas menambah masalah. Makin lama jelas waktu yang akan ditambah. Kini ia hanya bisa pasrah sambil menikmati indahnya surga dunia bagi pasangan halal berumah tangga. "Ning, salat dulu ya," sang suami membisik pelan di telinga sang istri yang terlelap sekejap. "Nggak kuat bangun mas, lemes banget aku. Nanti abis mandi tak buatin makanan, kamu salat di sini aja, tungguin mas selesai jamaah ya." "Nggak mau makan dulu. Makanya nunggu Mas Asmi aja." Oke. Kalau gitu mandi dulu ya, ngantuk Mas." "Mas gendong ya, Mas mandiin." Sang suami bersiap menyibak selimut sang istri dan berniat menggendongnya. "Enggak," jawab sang istri tegas. "Loh, kenapa?" Sang suami terkekeh pelan. "Alasan? Pasti nanti minta tambah lagi." "Ya kalau itu jelas." Sang suami beringsut duduk membelai rambut sang istri. "Haduh, mandi." Sang wanita pun bangkit dan bergegas menuju kamar mandi, sebelum sang suami mengakuisisi. Selepas salat duhur, sengaja Asmi membuatkan mie instan kuah kesukaan Zahra, lengkap dengan topping sosis dan bakso juga potongan cabai di atasnya. Entah mengapa, makan mie instan setelah berbagi peluh dengan sang istri rupanya menjadi kebiasaan mereka berdua. "Ning Ayu, makan dulu." Zahra yang hendak berdiri dari kasur, buru-buru dicegah oleh sang suami yang kini duduk di tepi kasur bersamanya. "Mas suapin ya?" "Nggak mau, makan sama-sama aja." "Gitu, Mas juga makan ya?" "Kenapa? Takut Mas kehabisan tenaga ya?" "Tenang. Amaan." Senyum disunggingnya dalam-dalam, jelas saja ia memasang wajah girang. Sengaja ia menyeduh kopi Arab favoritnya setelah membuatkan mie kekasihnya itu. "Ih, dibilangin serius malah gitu, hehehe." "Bercanda sayang." Asmi mengelus rambut sang istri yang nampak masih basah itu. Keduanya pun segera makan mie instan itu semangkuk berdua. Tak butuh waktu lama, mie instan itu tandas seketika. "Masih lapar, ini makan dulu." Asmi pun menyodorkan kebab yang tadi ia minta penjaga pondok membelikan di ujung perempatan. "Wah, kebab. Makasih Mas." Zahra mengecup pipi sang suami pelan karena kegirangan. Ia pun segera memakan kebab yang masih hangat itu. Sedangkan Asmi memilih menikmati kopi favoritnya itu bersama rokok kesukaannya. "Kenyang Mas?" "Kenyang, makasih ya Mas." "Sama-sama, sayang. Gimana badannya? Udah enak?" "Lumayan Mas. Rasanya nggak selemes tadi." Alhamdulillah." Sang istri pun beranjak membersihkan sisa makanan serta beranjak menggosok giginya di kamar mandi. Sedangkan sang suami masih sibuk memainkan gawainya sambil menyesap kopinya pelan-pelan. Abis kenyang, ngantuk Mas." Zahra pun merebah di ranjang. Sang suami pun kini turut mengambil posisi di samping sang istri. "Ngantuk? Jangan ngantuk dulu, please." Terus, mata Zahra mulai memicing curiga. "Lagi ya Ning Ayu, please." "Mas, rambutku aja masih basah Mas, masa lagi? Abis libur 7 hari lo Ning, masa kamu tega?" "Iya kan malam masih tak jatah juga Mas." "Malam kapan? Kayaknya udah lama nggak?" "Ih, Mas nakal. Ya sayang. Please, buat sangu sebelum ke Pandeglang. Yah, nanti aku pijitin deh, biar nggak lemes." "Ih, nggak mau ah. Capek." Bukannya menyerah, justru suami malah memulai sang manuvernya dengan kecupan dan sentuhan, yang jelas membuat saraf sang istri menjadi tak berdaya, jinak seketika. Sudah pukul 12:30 dini hari saat kereta api yang dinaiki Fadil dan Ikrom menyentuh bumi Pasundan. Dengan mata merah Fadil menuruni tangga kereta.
Sedangkan Ikrom, sukses tidur ngorok sepanjang perjalanan. Jelas saja, setelah ia semalaman begadang di rumah sakit, jelas Ikrom tidur dengan pulasnya, meninggalkan Fadil yang tersiksa karena tak bisa tidur akibat dengkuran Ikrom yang mirip suara gergaji rusak. Asmi sendiri yang menjemput kedua sahabatnya itu. Fadil yang melihat kehadiran Asmi seorang diri menjadi tak enak hati. Ketiganya pun menaiki mobil Innova hitam yang disetir Asmi. "Gus, maaf telat ya Gus. Gara-gara Ikrom bulet ini. Ribet jadinya, sekali lagi maaf ya Gus." Fadil nampak amat tak enak hati dengan sahabatnya itu. "Nggak apa-apa Dil. Maaf lo Gus, sungkan saya." "Nggak usah dipikirin Dil. Layo, kamu yang ngapain sungkan Dil? Jelas-jelas Gus malah seneng kita nggak datang-datang." "Iya kan Gus? Berapa ronde Gus, keke Ikrom di sana?" Jelas ia tahu. Aroma sampo menguar kuat dari tubuh sahabatnya itu. Raut wajah yang gembira jelas menjadi pertanda sendiri bagi tiap pria yang telah puas menyalurkan kebutuhan biologisnya. Asmi sendiri tak menjawab, hanya mengulas senyum tipis di sana. Jelas saja ia bahagia. Seharian ini dia sukses menyelesaikan 3 sesi bersama sang istri. Meski sang istri tak henti protes, toh nyatanya tetap setia melayani. "Ya udah, ini langsung ke Pandeglang atau nginep dulu?" "Nginep," Fadil menjawab. Langsung Ikrom hampir bersamaan menjawab. Langsung, kamu enak, lah aku ini nggak bisa tidur gara-gara kamu." "Halah, manja, di mobil ya bisa tidur. Biar aku yang setir, gimana Gus?" "Ya boleh, langsung juga boleh." Ya Allah, dua orang ini kompak banget, nggak ngerti aku tinggal 2 watt. Mobil itu pun melaju. Setelah Asmi bertukar kursi dengan Ikrom yang merasa pulih badannya kini menyetir perjalanan Bandung-Pandeglang yang berkisar 4,5 jam perjalanan. Benar saja, Fadil sukses tertidur di kursi baris kedua. Sedangkan kantuk mulai menyergap Ikrom dan Asmi. Maklum saja waktu menunjukkan pukul 2:30. "Nguantuk Gus. Cari warkop dulu nggak apa-apa Krom. Ngopi dulu?" "Gitu Gus." "Iya Krom." Keduanya pun sepakat menepikan mobil di depan sebuah makam Islam. Di tepi makam ada warung kopi kecil di sana. Ikrom dan Asmi pun turun mencari segelas kopi dan menyesap tembakaunya. Sementara itu, Fadil yang terbangun tiba-tiba tergagap melihat mobilnya berada di depan makam tepat jam 3 malam sendirian. "Ya Allah, kok makam, Krom?" "Gus, di mana?" Setengah merinding ia turun dari mobil, pikirannya tak tentu, masuk ke makam mencari 2 sahabatnya itu. "Gus, Krom." Ia begidik ngeri menyusur makam itu. Hanya batu nisan yang ada, tak terlihat batang hidung 2 sahabatnya itu. "Hiiiiiik, Mas Fadil. Sini Mas, satenya 20 tusuk." Tiba-tiba suara kemayu dari belakangnya. "Hua, hantu, hua akakakakak." Ikrom terbahak melihat sahabatnya terbirit-birit. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah, see you.